Karir Lina Mukherjee sebagai konten kreator terancam tamat. Selasa siang kemarin, Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang, Sumatera Selatan memvonis Lina bersalah atas kasus penistaan agama dan diganjar hukuman 2 tahun penjara plus denda 250 juta rupiah. Jika Lina tidak sanggup membayar denda 250 juta, maka akan diganti tambahan kurungan penjara selama 3 bulan. Jika dipotong masa tahanan yang sudah 2 bulan dijalani, selebgram bernama asli Lina Lutfiawati ini masih harus menjadi warga binaan selama 2 tahun 1 bulan lagi. Lalu benarkah Lina akan mengajukan banding? Dinyatakan terdakwa Lina Lutfiawati alias Lina Mukherjee binti Abdul Mukib bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama sebagaimana dalam dakwaan Undang-Undang. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan membayar denda sebesar 250 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 bulan. Gimana Mak? Kaget sih. Kaget ya? Akan berarti kan udah 3 kali. Apakah ada efek takjil selama ini Mbak? Hingga berulang-ulang diberlakukan. Berapapun tuntutan, putusan yang dijatuhkan majelis hakim hari ini, kami mengucapkan syukur, kami mengucapkan terima kasih. Sejak awal 2023, Lina Mukherjee sudah membuat kontroversi dengan konten berdoa sebelum makan kulit hewan yang diharamkan dalam agama Islam. Lina yang seorang muslimah secara sadar membuat konten tersebut, lantas mendistribusikannya ke berbagai platform media sosial. Taruhan saja, konten Lina yang sempat viral itu membuat resah umat muslim seluruh Indonesia. Buntutnya, Ustadz M. Syarif Hidayat dari Palembang melaporkan Lina ke Polda Sumsel atas dugaan penistaan agama pada Maret 2023 lalu. Sebulan kemudian, tepatnya 28 April 2023, Lina ditetapkan sebagai tersangka. Selebgram yang mengidolakan artis India Rani Mukherjee ini akhirnya minta maaf kepada umat muslim se-Indonesia. Maaf berkali-kali kan. Sebenarnya kalau dihukum tuh aku sadar perbuatan itu salah, tapi aku nggak sangka sih kalau hukumannya tadi 2 tahun. 2 tahun. Bahwa ini bukan dalam kapasitas pembalasan kami, tapi ini semata-mata pembelajaran sebagai anak bangsa untuk menjaga negara ini, jangan memancing keributan, terus saling menghormati antar umat beragama, dan jangan menjadi objek lelucon terhadap Tuhan-Tuhan yang kita anut. Meski sudah minta maaf, pelapor dan sebagian masyarakat Indonesia menghendaki proses hukum diteruskan agar menimbulkan efek jerah pada Lina dan menjadi pelajaran bagi konten kreator lainnya agar jangan menistakan agama demi meraup subscriber. Dalam persidangan, Lina yang ditahan sejak 10 Juli lalu terbukti melanggar pasal 45 ayat 2 Jungto, pasal 28 ayat 22 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Lina yang namanya melambung pasca membuat video cover parodi Kuch Kuch Hotahei bersama Mimi Peri tak bisa lagi berkarya karena harus menjadi pesakitan di rutan wanita Palembang ini. Rugi material juga, jadi yang sangat menyesal sekali ya. Banyak tes ini tes itu juga sih yang aku kapok banget. Untuk konten mungkin kontroversi, sensasional, jangan bawa ras, suku, agama yang mungkin ada sebagian pihak akan merasa tersakiti. Saya nggak mau view-nya besar akan mendapatkan endorsement. Tapi pas aku makan barang haram itu bukan dapat endorsement tapi di cancel endorsement. Dan akhirnya jadi public enemy sih. Jadi ya menurut aku jangan dicontoh. Di Polda Metro Jaya, kemarin siang kuasa hukum Ben Raja Sunan Kalijaga menyerahkan bukti baru dan mengawal kehadiran saksi tambahan terkait pihak yang mereka laporkan, yaitu musisi Ipai. Ipai yang melemparkan bola panas ke publik
dengan menyatakan Ian dan band Raja mencuri lagu Cinderella yang diciptakannya, dituding balik sebagai pencuri oleh pihak Raja. Musisi Zipeng dan manajer band bernama Rama yang mereka hadirkan sebagai saksi menunjukkan bukti digital yang memperlihatkan Ipai sudah biasa mengakui karya orang lain sebagai karyanya sendiri. Apakah Ipai dituding melakukan plagiat atau mencuri karya musisi lain seperti tuduhan yang dialamatkannya kepada Ian Kasela? Ini kami ada satu alat bukti tambahan yang baru. Tentunya ini semua tadi kami sudah berdiskusi yang dimana menurut kami memang sepantasnya publik juga mengetahui sebuah lagu, ya, membawakan sebuah lagu di sini dengan judul yang sudah dirubah, ya, judul yang sudah dirubah. Jadi aslinya judulnya bukan ini nih, bukan Bulan Balas Cinta, ya, aslinya adalah Ku Petik Bintang. Dan kenapa yang menjadi satu persoalan adalah di sini juga dicantumkan bahwa ciptaan Ipai dan Zipeng. Pada faktanya, menurut keterangan daripada Mas Zipeng, ini adalah hasil karya tunggal ciptaan murni, ya, tanpa ada kontribusi atau bantuan apapun dari Ipai, ya Mas ya. Ya, dan ini pun dibawakan tanpa izin, lalu juga judulnya dirubah semaunya oleh yang kami duga, ya, saudara Ipai ini tanpa izin pula. Ya, setelah saya live podcast dari Anji dan Ipai itu kan, dia bilang lagu Bulan itu notasi saya, lirik di menit 23 tuh, lirik saudaranya Hendy Gigi, dan dia ada terlibat di rap begini. Sebenarnya yang tunggal itu pengarangnya saya, nggak ada kontribusi mereka. Dengan bukti dan kesaksian baru dari dua orang yang cukup kredibel, pihak Ian Kasela dan band Raja optimis mampu memenangkan kasus hukum mereka melawan Ipai. Namun musisi bernama asli Rival Ahmad Labaika itu tidak gentar menghadapi kubu Ian karena ia di-backing oleh Anji Manji. Anji sendiri ikut dilaporkan Ian Kasela ke Reskrimum Polda Metro Jaya terkait konten podcastnya bersama Ipai yang dituding menghina dan mencemarkan nama baik band Raja. Jadi hari ini tadi pemeriksaan dalam perkara laporan polisi nomor 4764 yang dimana dari pihak band Raja ya yang melaporkan pada saat itu. Jadi tadi kita mendampingi pada saat pemeriksaan di unit cyber Polda Metro Jaya. Ya artinya Bang Ian dan Bang Moldi ya selaku saksi ya, sebagai saksi sampai dengan saat ini. Artinya kalau menurut kami saksi plus korban juga, karena memang dari band Raja yang membuat laporan kan sebagai pelapor gitu. Yang pertanyaannya itu pada intinya adalah terkait isi konten dalam YouTube-nya Dunia Manji. Bisa dalam konten Dunia Manji yang dimana yang diduga telah melakukan fitnah atau pencemaran nama baik. Hadir juga Mas Ian sama Mas Moldi juga di BAP diminta keterangannya. Soalnya mungkin tadi beliau tadi sempat ketemuan juga pas-pasan pas di atas, mungkin ada acara lagi karena udah agak telat katanya gitu. Jadi mungkin langsung buru-buru udah ditunggu gitu. Cuman tadi salam sama buat anak-anak media ya gitu. Jalan damai sudah diupayakan oleh Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI, namun Ian memilih menyelesaikan masalah lewat jalur hukum. Ipai yang lebih dulu meminta ganti rugi pada band Raja senilai 20 miliar, akhirnya melaporkan balik Ian Kasela ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran hak cipta. Saya akan melakukan laporan terkait dengan penggunaan lagu yang sejak awal tidak pernah mereka lakukan kontrak dengan saya, lalu mereka berkontrak dengan label. Di dalamnya mungkin juga akan ada terkait dengan beberapa pasal, penghilangan nama pencipta, mencantumkan nama pencipta, memotong lirik tanpa ada persetujuan, mengganti judul tanpa ada persetujuan. Iya, salah satunya terkait dengan kontrak yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak label di tahun 2005. Itu menjadi salah satu yang kami sampaikan. Karena dengan adanya kontrak itu kan tanpa ada persetujuan, tanpa ada legalitas tertulis dari saya.
Untuk lagunya sendiri, apakah jadi salah satu barang bukti, Bang? Ada, kami bawa DAT yang ini berupa DAT yang master dari demo Cinderella tahun 1998. Terkait lagu Cinderella itu sebetulnya bukan ciptaan Ipai Tunggal. Ya. Coba Peng. Karena dia kan satu grup sama saya dulu tuh. Di tahun 96 saya di Studio 35 Condet Batu Ampar 2 tuh. Karena bikin lagunya saya main gitar, dia bernyanyi. Gitu. Jadi sama-sama berdua gitu. Jadi untuk mengklaim dia untuk sendiri juga nggak sebisa begitu. Karena info dari Mas Jipeng itu saudara Ipai itu tidak bisa main gitar saat itu. Dan mungkin bersamaan dengan ini ya, saya tentunya selaku kuasa hukum meminta agar supaya podcast tersebut diturunkan dulu ya dari tayangan YouTube karena sudah jelas ya. Sementara ya dalam proses sedang berjalan ini kami duga ada pernyataan-pernyataan ya, ada kebohongan-kebohongan yang tidak semestinya. Jika mereka ingin melakukan mediasi, mereka tidak perlu gini ya kawan-kawan ya. 20 tahun saya bisa sabar. Artinya seperti yang saya sudah sampaikan tadi, sampai 2 hari bahkan sebelum saya melakukan somasi, saya mengajak mereka untuk duduk bersama. Dan itu kan artinya tawaran mediasi, benar? Nah, lalu tiba-tiba mereka melaporkan saya. Mereka bilang ada sebuah penipuan. Mereka bilang ada sebuah pemalsuan. Betul? Kan mereka nyatakan itu. Mereka bilang bahwa saya adalah narasumber yang tidak berkompeten. Mereka bilang saya narasumber yang tidak memiliki kapasitas. Betul? Dan itu kan di depan publik. Jika nilai baik dari sebuah mediasi itu adalah untuk kepentingan kita, duduk bersama dan berbicara baik-baik, logikanya kan mereka sebagai manusia harus bersikap baik. Bahwa yang dirugikan selama ini kan saya. Dan saya tidak pernah merugikan mereka.